Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya David Pamungkas. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berlokasi di Ciputat. Di video kali ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang teori pengolahan informasi pada buku Psikologi Komunikasi yang berada di halaman 81. Oke, berikut adalah PowerPoint yang akan saya sajikan. Pertama-tama, kita mulai dari latar belakang. Teori pemrosesan informasi ini didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses informasi. Nah, kemudian informasi tersebut diolah sehingga menghasilkan bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi, terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan juga kondisi eksternal dari individu itu sendiri. Informasi itu sendiri adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen, dan juga bisa didapatkan dari berita, itu juga disebut sebagai informasi. Kemudian kita masuk ke dalam teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, pemanggilan kembali pengetahuan yang didapat dari otak. Itu menurut Slevin pada tahun 2000 di halaman buku 175. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi mengingat ataupun belajar agar kita bisa lebih mudah memproses semua informasi dalam otak, kemudian bisa diingat dalam jangka waktu yang lama. Teori informasi memberikan perspektif baru pada pengolahan pembelajaran yang akan menghasilkan belajar yang efektif. Dalam teori pengolahan informasi, terdapat persepsi, pengkodaan, dan penyimpanan di dalam memori jangka panjang. Teori ini mengajarkan kepada siswa siasat untuk memecahkan masalah. Robert Gagne merupakan salah satu tokoh pencetus teori ini. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses menerima informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Istilah pemrosesan atau pengolahan informasi mengandung pengertian adanya pandangan tertentu ke arah studi individu. Nah, pusat perhatian pokok studi ini adalah bagaimana orang mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima setiap hari dari lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya, model-model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi yang mempengaruhi belajar dan model memori dimulai dengan material semua pengalaman belajar yang masih mentah, yaitu input sensoris. Sistem sensoris manusia bisa berupa penglihatan, pendengaran, pembau, perasa, dan juga sentuhan. Semuanya bersifat sensitif terhadap beragam perangsang yang berlimpah. Selanjutnya ada pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Menurut Robert S. Sigler,
Ada 3 karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi, yaitu yang pertama, proses berpikir. Ziegler berpendapat bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi dengan penjelasan ketika anak merasakan, kemudian melakukan penyandian, mempresentasikan, dan menyimpan informasi. Maka proses inilah yang disebut dengan proses berpikir. Yang kedua ada mekanisme pengubah. Ziegler berpendapat bahwa pemrosesan informasi fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dalam perkembangannya. Nah, selanjutnya ada 4 mekanisme yang bekerja untuk menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak atau manusia. Yang pertama ada encoding atau penyandian. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Memori adalah retensi informasi. Ada 6 konsep yang dikenal dalam encoding, yaitu atensi, pengulangan, pemrosesan mendalam, elaborasi, mengkonstruksi citra, serta penataan. Ada proses penyimpanan. Pada proses penyimpanan ada 3 simpanan utama yang erat kaitannya dengan 3 kerangka waktu yang berbeda, yaitu yang pertama memori sensoris. Memori sensoris berfungsi mempertahankan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris aslinya hanya selama beberapa menit atau beberapa saat saja, tidak lebih lama ketimbang waktu manusia atau murid menerima sensasi visual, suara, dan juga sensasi lainnya. Yang kedua ada LTM biasanya, long term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem memori berkapasitas terbatas di mana informasi hanya dipertahankan sekitar paling lama kurang lebih 30 detik, kecuali informasi itu kita ulang-ulang atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada memori jangka panjang atau mohon maaf, yang tadi berarti short term memory dan yang ini adalah long term memory. Oke, memori jangka panjang adalah tipe memori yang menyimpan banyak informasi selama periode waktu yang lama secara relatif permanen. Kapasitas yang dimiliki memori ini menurut ilmuwan komputer John von Neumann tidak ada batasnya. Selanjutnya ada otomatisasi. Otomatisasi adalah kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Peristiwa ini terjadi karena pertambahan usia dan juga pengalaman individu sehingga otomatis dalam memproses informasi, yaitu cepat dalam mendeteksi kaitan atau hubungan dari peristiwa-peristiwa yang baru dengan peristiwa yang sudah tersimpan pada memori dan akhirnya akan menemukan ide atau pengalaman baru dari setiap kejadian. Selanjutnya ada konstruksi strategi. Konstruksi strategi adalah penemuan prosedur baru untuk memproses informasi. Dalam hal ini, Ziegler menyatakan bahwa anak atau manusia perlu menyandikan informasi kunci untuk suatu problem dan mengkoordinasikan informasi tersebut dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada generalisasi. Pada proses generalisasi, kemampuan anak atau orang-orang dalam mengaplikasikan konstruksi strategi pada permasalahan lain. Pengaplikasian itu melalui proses transfer, yaitu suatu proses pada saat orang atau anak mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi yang baru. Nah, selanjutnya ada modifikasi diri. Modifikasi diri dalam memproseskan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kondisi atau kognisi ataupun mengetahui hal-hal yang ada di dalamnya. Terdapat 2 hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Nah, selanjutnya penerapan teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Nah, pada hakikatnya, model pembelajaran dengan pemrosesan atau pengolahan informasi didasarkan pada teori belajar kognitif. Model tersebut berkenan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif, serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum. Nah, ada model belajar yang bisa kita pakai sebagai mahasiswa dalam teori kali ini. Yang pertama ada rangsangan. Rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf, kemudian diproses sebagai informasi, seperti kita mendengarkan dosen berbicara di depan dan sebagainya. Nah, pengetahuan tersebut akan diproses sebagai informasi.
Nah, selanjutnya informasi dipilih secara selektif. Ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada juga yang disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, yang ketiga, memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya. Artinya, otak kita sudah melakukan pengelompokan sendiri dengan sendirinya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengolahan. Nah, menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase. Nah, fase pertama itu motivasi, kedua pemahaman, ketiga pemerolehan informasinya, terus keempat penyimpanannya, kelima retensi atau mengingat kembali, keenam generalisasi, ketujuh perlakuan, 8 umpan balik. Oke. Kesimpulan pada materi di siang hari ini adalah informasi teori atau teori pemrosesan informasi sendiri secara singkat. Teori ini menyatakan bahwa informasi mudah disimpan pada sensory storage atau sering disebut sebagai gudang indrawi dalam buku psikologi komunikasi. Kemudian masuk ke dalam short term memory atau biasa kita kenal dengan sebutan memori jangka pendek. Kemudian dilupakan atau bisa juga decoding untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang otak manusia. Dalam teori pemrosesan informasi, otak manusia dianalogikan sebagai komputer. Ya, sensory storage ini lebih menyerupai proses perseptual daripada teori-teori lainnya. Nah, memori sendiri ada dua macam, yaitu memori ikonis, yaitu materi yang kita peroleh secara visual, dan juga memori ekosis, yaitu perolehan materi yang berlangsung cepat, di mana hanya berlangsung 1/10 sampai 1/4 detik saja. Nah, sensory storage lah yang menyebabkan kita melihat rangkaian gambar bergerak ataupun video ketika kita menonton film atau teater, atau seperti teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Nah, supaya dapat diingat informasi yang teman-teman dapat dari menonton video kali ini, harus bisa disimpan dalam otak dan masuk pada ingatan jangka pendek dulu. Nah, ketika sudah masuk ke jangka pendek, ini pun biasanya berlangsung sangat singkat ya. Contoh, misalnya teman-teman melihat nomor telepon, terus nomornya kan kita lihat sekilas, habis itu kita melakukan panggilan. Biasanya setelah melakukan panggilan, nomor tersebut sangat mudah terlupa lagi, kecuali kalau teman-teman ngulangin nomornya itu berkali-kali. Jadi misalnya nomornya 081 1111 dan diulang terus-menerus, baru nanti teman-teman akan ingat. Nah, memori jangka pendek sangat dipengaruhi oleh interferensi. Memori jangka pendek hanya bisa mengingat 7 bit informasi yang kita dapat. Contoh, kita bisa mengingat 8165422. Oke, 8165422. Tapi akan sulit untuk mengingat 170819451765 karena agak berat kan. Jumlah bit informasi ini disebut dengan rentangan memori. Nah, untuk meningkatkan kemampuan memori jangka pendek pada otak kita, maka ada ilmuwan yang menganjurkan kita untuk mengelompokkan informasi tersebut dengan metode Chang. Nah, jadi contohnya tadi kan ada angka 1708, 1945, 1365. Nah, kita kelompokkan jadi 1708, 1945 sama 1365. Nah, rentetan angka tersebut merupakan tahun Masehi dan tahun Hijriah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau teman-teman udah tahu gitu kan, kita bisa kelompokkan, maka proses informasi tersebut masuk dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang bisa menjadi lebih mudah. Nah, bila informasi tersebut berhasil dipertahankan pada memori jangka pendek, nah memori tersebut atau informasi tersebut mudah masuk ke memori jangka panjang. Nah, inilah umumnya yang kita kenal sebagai ingatan memori jangka panjang. Nah,
Memori ingatan jangka panjang sendiri meliputi periode penyimpanan informasi sejak semenit sampai dengan seumur hidup sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kita dapat memasukkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan metode chunking tadi, atau membagi informasi menjadi beberapa bagian. Caranya adalah kita terlebih dahulu mengaktifkan memori jangka pendek untuk waktu yang lama. Artinya ketika mendapat informasi, kita akan mengulangi informasi tersebut secara berulang-ulang. Nah, informasi yang kita dapatkan kemudian kita lakukan pengelompokan dalam konsep seperti memasukkan elang, perkutut, jarak burung, burung jalak, misalnya terus burung dara, burung unta pada kelompok burung-burungan. Nah, teori ini disebut sebagai teori method of loci. Method of loci sendiri adalah proses pemvisualisasian bentuk dalam benak kita mengenai materi yang harus kita ingat. Saya sendiri tidak bermaksud menguraikan strategi mengingat itu secara terperinci. Dalam kesempatan kali ini, saya hanya ingin menunjukkan mekanisme kerja memori dalam menerima, mengolah, kemudian menyimpan informasi. Semoga video pada kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang menyaksikan. Saya David Pamungkas, mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.